hukuman tidak boleh bendera itu bukan hukuman terakhir. Kan ini sekarang tidak boleh bendera gitu ya. Itu bukan yang terakhir. Bukan yang terakhir, masih ada lagi. Bukan. Ada lagi yang lebih parah. Apa Yang lebih parah, atlet kita itu tidak bisa bawa nama negara. Kalau sekarang kita masih boleh bawa nama, masih boleh bilang itu Indonesia, tapi benderanya nggak ada gitu. Nanti di atasnya ini adalah nggak boleh bawa negara. Jadi kalau bertanding namanya adalah Indonesia Olympic Committee. Jadi KOI Indonesia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersuno Arif dari Forum News Network. Dalam 2 hari terakhir ini atau sejak kemarin malam lah kita dihebohkan tentang bendera Indonesia yang tidak bisa berkibar di Piala Thomas di Denmark. Nah, sebabnya katanya ini karena Indonesia itu melanggar aturan yang dibuat oleh WADA atau organisasi anti doping dunia ini. Nah, saya akan mengajak Anda berbincang-bincang dengan Ketua LADI atau Lembaga Anti Doping Indonesia itu periode 2017 sampai 2020, Dr. Zaini Kasaragi. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Mas Ersul. Ini kabarnya sedang ya. Anda sedang isolasi ya setelah pulang dari Papua ya? Iya, benar. Baru pulang kemarin, jadi isolasi dulu 5 hari ya. Iya. Terus Anda, tapi begitu dengar kabar tadi malam soal bendera itu, Anda sebagai Ketua LADI pasti Anda terkejut juga dong, kok bisa terjadi semacam ini? Saya sedih, tapi kalau terkejut enggak juga ya. Oh enggak ya? Karena sebetulnya ini kan sudah kita ketahui dari bulan September lalu. Jadi, ya. Sudah sebulan lebih kita sudah tahu. Gitu. Oke. Jadi karena sebenarnya Indonesia sudah diperingatkan oleh WADA ya tentang adanya itu ya. Ya. Jadi kalau di refresh ingatan saya gitu ya. Ya. Tanggal 15 September itu sanksinya sudah dijatuhkan. 15 September. Ya. Nah, sesudah dijatuhkan, WADA ngasih kesempatan orang yang dihukum itu selama 21 hari kerja untuk melakukan appeal terhadap keputusan yang dibuat tadi, pembelaan gitu ya. Nah, jadi pada tanggal 15 September itu sudah dihukum dan jatuh 21 harinya itu tanggal 7 Oktober. Nah, 7 Oktober itu sebetulnya berakhir masa tenggang 21. Nah, kalau dilihat ke wadahnya tanggal 15 September itu, hukumnya itu hanya ada di milisnya WADA. Jadi hanya intern yang tahu hal itu. Tapi begitu di 7 Oktober, itu dia masukkan di website. Orang semua bisa lihat. Jadi begitu sudah di final, sudah dia harusnya banding, dia tidak mengajukan banding, baru diumumkan pada publik gitu ya. Tapi kita udah tahu dong ya? Iya, benar. Indonesia udah tahu dong? Udah tahu, pasti. Oke. Sudah tahu. Ya. Silakan. Nah, apa yang terjadi? Kenapa kemudian tidak ada langkah apapun yang Anda dengar-dengar? Dan biasanya gimana itu? Ya, saya nggak tahu juga ini lengkap detailnya apa ya. Tapi kalau saya bandingkan dulu, seharusnya yang kita lakukan adalah proaktif ya dari kita, karena kita yang bersalah kan ini ya, kita bersalah, kita yang dihukum, kita proaktif berhubungan dengan mereka, memastikan kesalahan kita itu apa gitu ya, apakah kesalahan cuma satu atau kesalahannya banyak, dan sesudah kita tahu kesalahan itu, baru kita evaluasi, oke, benar nggak kesalahan yang dituduhkan ke kita, dan seandainya benar, kita butuh berapa waktu nih untuk menyelesaikan ini gitu. Nah, biasanya kalau kita sudah menyampaikan itu, WADA itu akan sedikit melunak, karena dia akan berpikir, oh oke, orang ini tahu kesalahannya apa, dan dia sudah merencanakan proses perbaikannya gitu. Biasanya dia akan melunak. Oke, kalau gitu gini,
perbandingan kan pernah di masa Anda, pernah terjadi juga serupa ya. Kalau nggak salah tahun 2016 Anda sebenarnya sudah bergabung di Ladi kan ya. Pernah terjadi, Ya, mungkin benar. bisa ceritakan apa yang terjadi pada saat itu dan bagaimana kemudian jalan keluarnya? Nah, pada saat itu kesalahan kita adalah, ini juga banyak orang pasti nggak tahu nih, kesalahannya apa sih waktu dulu ya. Tahun Jadi berapa ya? kesalahan kita 2016 ya? ya 2016. Ya. Waktu 2016 itu kesalahan kita adalah kita menggunakan laboratorium kesehatan daerah di Rawasari, Jakarta untuk memeriksa sampel. Itu kesalahan, cuma satu kesalahannya gitu. Tapi dihukum langsung. Nah, begitu kita tahu kesalahan kita itu, yang kita lakukan adalah kita inventaris. Memang judulnya kan satu, menggunakan lab di daerah untuk analisa yang tidak terstandar WADA gitu. Jadi di luar sistem gitu ya. Tapi sesudah kita inventarisir masalahnya, ternyata tidak sesederhana itu gitu. Kenapa? Karena ternyata yang mereksakan sampel ke sana bukan dari Ladi gitu. Banyak dari cabang-cabang olahraga lain. Dia secara inisiatif sendiri dia datang ke sana gitu. Harusnya Ladi itu ya, harus melalui Ladi ya. Itu harusnya melalui Ladi. Tapi ini ternyata banyak yang membypass Ladi, dia pergi ke sana karena dia pikir oh itu ada laboratorium, dia bisa periksa gitu. Jadi contoh nih misalnya ya, walaupun bukan cabang olahraga ini ya, misalnya bulu tangkis, dia tes aja ke situ gitu. Datang sendiri bawa urin sendiri gitu, atau ada panitia kejuaraan apa bawa urin ke sana sendiri gitu. Nah itu tidak diterima oleh WADA. Penjelasan apapun mereka tidak mau tahu. Artinya dia bilang kamu sebagai organisasi negara harus bisa menghindari yang itu apapun caranya katanya. Itulah sebabnya pada saat kita membuat plan mengatasi hal itu ternyata tidak gampang. Itu banyak sekali acaranya yang harus kita kerjakan. Contoh, saya harus bertemu dengannya untuk meyakinkan dia tidak boleh menerima sampel apapun. Dan itu udah pasti kita ribut dulu di labnya. Karena kan itu salah satu cara dia dapat income kan sebetulnya. Ya, dengan kita larang berarti nggak boleh gitu. Ya, akhirnya dia antara mau dan tidak mau lah gitu. Nah, step kedua kita menghubungi semua cabur-cabur yang kita deteksi bypass ke tadi itu untuk berbicara dengan mereka menghindari terjadinya ini. Nah, ini kan cabur di Indonesia banyak. Cabang bisa olahraga maksudnya ya, cabur 30 ini ya. Ya, cabur. Misalnya atletik. Atletik itu organisasinya PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Angkat besi ada PAPSI, bulu tangkis itu PBSI gitu. Jadi kita harus datangi itu ke masing-masing pengurus cabur itu, bicara sama mereka, tidak boleh ke lab ini. Dan semua kegiatan itu harus kita dokumentasikan, kita store ke WADA bahwa ini kami udah melakukan upaya ini gitu. Dan memang akibat yang kita buat itu akhirnya sesudah kejadian tidak ada lagi yang datang ke WADA. Nah, tapi maksud saya menceritakan itu adalah judulnya kan sederhana, melarang orang ke lab itu. Kita laporan ke WADA kan sebetulnya sederhana gitu. Tapi tidak semudah itu WADA nerima keadaannya, dia akan selidiki gitu. Pada saat kita sudah melakukan upaya-upaya tadi, baru dia melepas sanksinya 2 bulan kemudian, pada bulan Februari. Ya, nah perlu kalau nggak salah ini berkaitan dengan rencana penyelenggaraan Asian Games tahun 2018 ya. Benar. Jadi itu konsekuensinya kalau nggak, ini kan jadi sebenarnya kayak kalau perang intelijen gitu, ini orang nggak tahu di depan layar nggak tahu apa yang terjadi gitu ya. Sebenarnya waktu itu ya. Kalau kemudian kita gagal memenuhi standar WADA, apa yang terjadi, Dok? Kalau waktu itu kita gagal, itu bisa jadi dipindah tuan rumahnya. Oh, tuan rumah Asian Games itu dipindah itu? Kalau selama ada negara lain yang siap untuk menerima tampungan ini, mereka akan pindahkan. Kecuali kalau nggak ada negara lain yang menerima, ya itu mereka akan mikirkan lagi caranya gitu ya. Tapi kalau ada yang bisa dipindahin, mereka akan pindahkan. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan kondisi kita sekarang juga ini. Contoh waktu itu Rusia ya. Ya. Piala Dunia Rusia itu sebelum Piala Dunia berlangsung, mereka dihukum, nggak bisa. Nah, WADA berhubungan dengan FIFA untuk merubah tuan rumah, tapi nggak ada negara yang sanggup karena kan Piala Dunia itu terlalu besar gitu ya.
karena nggak ada yang sanggup, akhirnya disepakati, oke, tetap di di Rusia, tapi semua hal yang terkait anti doping tidak boleh ada kaitannya sama Rusia gitu. Akhirnya berjalan gitu. Ya. Nah, tapi kalau eventnya masih jauh dan masih bisa dicari substitusinya, mereka akan pindahkan. Nah, di Indonesia, event yang paling dekat, event internasional yang dekat itu ada di bulan November. Itu dia. Ya, November, Desember. Ya, November, Desember itu ada 3 event itu, bulu tangkis semua. Nah, ini sudah dikonfirmasi dari PBSI ke BWF. Dia bilang ini 3 bagaimana? Nah, 3 ini ya udah tetap di Indonesia. Syaratnya pengambilan sampel doping itu oleh pihak ketiga. Artinya kalau pihak ketiga itu dari segi pengeluaran kita akan bertambah panitia. Karena dia harus bayarin orang ini. Pihak kalau ini pihak ketiga itu artinya dunia negara lain atau pihak ketiga di luar panitia ini? Negara lain. Negara lain. Oh. Negara lain. Iya. Nah, jadi kalau dulu yang ngerjain itu kita. Dari Ladi itu akan kirim orang, berapa orang dia kerjai. Nah, kalau sekarang ini berarti nggak bisa. Ini sebetulnya jadi problematika juga sewaktu sebelum PON. Karena PON kita kan mulai Oktober tanggal 2, sanksi tadi tanggal 15. Jadi saya sempat komunikasi dengan mereka, ini bagaimana pengambilan sampel di PON? Karena secara peraturan kita nggak boleh ambil tuh di PON. Karena kita dihukum statusnya. Cuma kembali karena ini mepet, akhirnya mereka mengizinkan. Jadi waktu PON kemarin itu sebenarnya kita sudah kena hukuman juga gitu ya, waktu pelaksanaan PON di Papua itu. Oh, oke. Nah, bagaimana jalan keluarnya itu? Jadi waktu itu salah satu solusi adalah supervisi. Jadi ada negara lain yang supervisi kita ke PON lah gitu. Nah, jadi kita melakukan komunikasi dari Kemenpora juga komunikasi, dari Ladi komunikasi gitu ya. Banyaklah berkomunikasi dengan WADA sampai akhirnya WADA bilang oke, kalian tetap jalan, nanti kami akan supervisi dari luar. Nah, bentuk supervisinya itu ternyata waktu di PON Papua itu, Dok. Ya. Yang mensupervisi dari negara mana waktu Papua kemarin? Yang mensupervisi itu langsung dari WADA-nya. Jadi mereka evaluasi perencanaan pengambilan sampel kita kasih, mereka sepakati, oke, kalian jalan ini, oke, kalian jalan. Siapa yang jalani, dan dia udah tahu siapa yang jalani, saya yang jalani di sana sama tim saya, karena mereka juga masih kenal saya, masih ingat saya gitu ya. Ya udahlah jalan gitu. Nah, jadi akhirnya PON bisa kita kerjakan sendiri gitu. Oke, jadi ini nggak meledak ke media karena tidak ada tidak ada accident seperti yang terjadi di Thomas Cup gitu. Jadi media tidak mencium itu bahwa Indonesia sudah dihukum oleh WADA gitu ya. Ya, benar. Nah, saya tadi ada menyebut event ini, saya bacakan ya. Ini yang kalau nggak salah eventnya semua bulu tangkis ini. Ini andalan Indonesia ya. Ini tanggal 16 sampai 21 November tahun 2021 ini turnamen bulu tangkis Indonesia Master, ya kan? Ya. Kemudian tanggal 23 sampai 28 November itu turnamen Indonesia terbuka. Dan kemudian tanggal 1 sampai 5 Desember itu ada BWF World Tour Finals. Jadi ini semua forum event-event berjalan. Jadi bisa dipastikan Indonesia tetap bisa menyelenggarakan tetapi disupervisi oleh mereka gitu. Tes dopingnya dari negara lain. Benar. Ya, oke. Nah, oke, apa dampaknya terhadap Indonesia kalau sering kena hukuman semacam ini? Ya, hukuman tidak boleh bendera itu bukan hukuman terakhir. Kan ini sekarang tidak boleh bendera gitu ya. Itu bukan yang terakhir. Bukan yang terakhir, masih ada lagi? Bukan. Ada lagi yang lebih parah. Yang lebih parah, atlet kita itu tidak bisa bawa nama negara. Kalau sekarang kita masih boleh bawa nama. Masih boleh bilang itu Indonesia, tapi benderanya nggak ada gitu. Nanti di atasnya ini adalah nggak boleh bawa negara. Jadi kalau bertanding namanya adalah Indonesia Olympic Committee. Jadi KOI Indonesia gitu. NOC Indonesia gitu. Jadi benderanya bendera Komisi Olimpiade Indonesia. Kalau saya nggak salah lagunya juga nggak boleh lagu Indonesia Raya. Itu yang itu hukuman yang serius gitu ya? Ya,
Di atasnya masih ada lagi. Loh, apalagi nih? Di atasnya lagi, selain yang seperti itu, atlet yang bertanding itu tidak boleh berlatih di negara kita. Oh, serius sekali ya? Jadi, kalau Rusia itu udah paling parah hukumannya. Jadi Rusia itu yang boleh bertanding adalah atlet Rusia yang melakukan latihan di luar negaranya. Jadi dia training centernya di luar Rusia gitu. Itu boleh dia. Kalau yang di dalam Rusia tidak dibolehkan. Itu yang paling tinggi yang saya tahu ya. Ya, ya. Jadi ini soal serius ya, nggak boleh dianggap main-main ya, karena kesannya kok kayaknya gampang gitu kan ini. Oke, nah sekarang kita bicara tentang tadi kan disebut apa istilahnya compliant ya ini soal ini apa saja sih kon yang muncul penjelasan secara resmi sampelnya yang tidak terpenuhi. Benarkah seperti itu? Apa yang terjadi sebenarnya, Dok? Ya, jadi compliance itu diambil dari peraturan dasar WADA, namanya The Code. Nah, The Code yang dipakai sekarang 2021 baru diimplementasikan tahun ini. Jadi compliance-nya masih belum selesai dibuat nih. Nanti dibuat itu dilaksanakan baru 2022. Nah, yang sekarang kita pakai yang dikatakan WADA tidak comply itu adalah peraturan tahun 2015. Nah, isinya apa? Kalau saya ringkaskan ada sekitar 500-an poin yang harus kita ikuti. Ada banyak. Salah satunya testing tadi. Yang lain apa? Yang lain itu misalnya edukasi. Ladi itu dituntut harus melakukan edukasi. Kembali lagi, judulnya ini kan gampang. Kita tinggal buat edukasi. Pada prakteknya tidak segampang itu. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan edukasi harus terukur. Misalnya, targetnya siapa? Kalau kita target atlet saja itu tidak cukup. Atlet saja tidak cukup, harus pelatihnya, harus ofisial, harus manajer, harus dokternya, jadi macam-macam sampai ke mahasiswa keolahragaan. Kita harus edukasi. Nah, jadi itu kita ngebuat program edukasi itu betul-betul harus TSM ya, terstruktur, sistematis, dan masif gitu. Nah, ini kalau nggak direncanakan, ya nggak bisa kita buat edukasi. Nggak bisa sembarangan kita buat, oke, edukasi anti doping, nggak bisa begitu. Karena beda-beda acaranya gitu. Itu satu. Yang berikutnya lagi, ini masalah lagi nih. Memanage hasil yang positif. Jadi misalnya ini kita periksa hasilnya ada yang positif atletnya, gitu ya. Nah, yang positif ini harus kita sidang. Ladi harus menyidangnya. Sidangnya ini harus sesuai prosedur. Sesuai prosedur, dan begitu ada hasilnya ini harus dipublish di depan publik. Minimal di website Ladi. Gitu. Atau kalau nggak dipanggil media, diumumkan di media. Gitu. Itu rentetannya. Dari awal sampai dari yang positif sampai diumumkan di publik. Nah, ini kelihatannya juga tadi gampang. Padahal pelaksanaannya susah. Pernah satu waktu sebelum saya, ada atlet dapat positif gitu ya. Akhirnya disidang. Disidang dihukum 6 bulan. 6 bulan udah selesai kan? Kita udah puas semua karena kita hukum 6 bulan karena si atlet ini atlet nasional, punya prospek, kita nggak ingin karirnya habis gitu. Apa yang terjadi? 1 bulan kemudian datang surat dari WADA, dia bilang, kalian menghukum dengan cara yang salah, tidak sesuai dengan prosedur kita. Untuk kasus yang kalian sidang itu harusnya 2 tahun. Tidak boleh 6 bulan. Oke. Ya, terus? Itu contoh salah satunya gitu ya. Nah, jadi akhirnya ya terpaksa direvisi, hukumannya dirubah. Tahun ini ada kasus yang sama juga. Dan saya pikir Ladi mungkin nggak sadar atau apa bahwa kasus yang kayak begini ini udah non comply juga. Apa yang di tahun ini, Dok? Ada satu atlet kita yang positif sekitar awal tahun, tapi belum disidang sampai lama. Baru disidang itu sesudah pulang dari Olimpiade. Jadi dia pergi ke Olimpiade dalam status masih positif doping. Loh, kok bisa gitu? Nah, itulah yang dipertanyakan WADA. Iya. WADA itu WADA tahu itu ya? WADA tahu, tapi kan WADA itu tidak mau mencampuri urusan kita sebetulnya, urusan dalam negeri. Karena ini kan dalam negeri ya. Jadi dia berharap kalian uruslah dalam negeri kalian.
jangan kami ikut campur gitu. Tapi pada saat kami melaksanakan itu, ikutin SOP-nya. Itu yang dia tuntut gitu. Nah, karena ini si atlet sudah dikirim keluar, tapi kan WADA nggak mau ribut-ribut ya. Dia lihat atletnya bertanding, untung dia nggak juara, ya, karena kalau juara pasti akan heboh di situ gitu. Bukan sekarang hebohnya pasti di situ. Tapi begitu atlet pulang, langsunglah disidang sama Ladi. Di sidang saya nggak tahu prosesnya bagaimana juga. Saya dengar kabar dapat hasil 6 bulan. Dengar kabar ya, saya nggak tahu. Tapi ternyata ada satu provinsi yang nggak puas ini. Loh, bagaimana caranya atlet kami bisa turun di Olimpik, kenapa di PON nggak bisa? Ya, gitu kan. Akhirnya mereka protes. Dan saya nggak tahu gimana prosedurnya, tiba-tiba di PON dia bertanding. Nah, ini kan soal-soal begini kan pasti dimonitor WADA dan kemudian dampaknya seperti yang itu tadi di Thomas Cup tadi gitu ya. Oke, jadi tidak hanya sampel doping tadi ya yang menyebabkan Indonesia dihukum. Oke, ada yang lain dong. Ya. Ada banyak lah. Saya susah nyebutin dan secara 100% saya nggak tahu itu non comply-nya itu poinnya apa saja gitu. Kalau saya pikir hanya testing itu memang gampang. Kalau yang benar seperti yang disampaikan Pak Menteri ya, bahwa problem kita di sampling. Begitu kita kerjakan sampling selesai. Nah kalau memang begitu ya kelihatannya gampang gitu. Tapi perasaan saya gitu ya, perasaan lo ini ya bisa salah ya. Perasaan saya itu sepertinya nggak semudah itu ya gitu ya. Dan ini itu yang saya bahasanya terlampau halus bagi orang Batak. Anda menggunakan kata perasaan. Karena soalnya saya ketua sebelumnya gitu, jadi jangan sampai saya dipikir gimana gitu ya. Jadi saya pikir saya lompat aja dulu gini ya. Saya pikir untuk sekarang Ladi dan Kemenpora juga KOI nih, karena KOI kan sudah diikutkan gini ya. Bicara lagi benar-benar inventaris dulu nih masalahnya apa. Baru bicara ke WADA. Jangan sampai kita ke WADA, dan ini sering terjadi ya. Sebelum saya juga begitu, ya katanya yang sekarang juga mungkin seperti itu gitu ya. Dia datang ke WADA, bawa segala macam, begitu WADA bertanya, bingung jawabnya, karena belum diinventaris duluan gitu. Jadi rasanya kira-kira ini harus ditangani secara serius gitu ya, nggak bisa main-main, karena dampaknya seperti Anda sampaikan tadi, kalau sampai kemudian atlet kita bisa bertanding tapi tidak bisa bawa nama negara, itu bisa lebih heboh lagi kan. Ya. Ini yang paling dekat dampaknya itu adalah bulu tangkis. Jadi bulu tangkis selain event yang tadi Mas Hersu sampaikan, ada satu kejuaraan baru dunia Grand Prix yang mau dibuat oleh WADA itu tahun depan, tapi biddingnya itu dimulai Desember. Bidding untuk jadi host, Ya. Dan eventnya itu bukan cuma 1 tahun, itu saya kurang jelas juga gitu ya informasinya. Jadi eventnya itu istilahnya besar sekali lah, hampir sekelas Thomas Cup, Uber Cup gitu, event besarnya ini gitu. Nah, kalau sampai bulan Desember itu kita belum diangkat sanksinya, artinya PBSI nggak bisa ikut bidding. Nah, jadi PBSI sekarang yang sebetulnya lagi kebakaran jenggot kalau ada jenggotnya gitu ya. Jadi kalau ini, karena mereka betul-betul mendesak, ini harus bisa sebelum bulan 12 selesai. Supaya apa? Mereka bisa ikut bidding. Kalau nggak bisa, kalau nggak diangkat, nggak bisa ikut bidding. Hilanglah udah kesempatan tuan rumah. Gitu. Ya. Jadi yang perlu disampaikan juga kepada publik bahwa ini bukan semata-mata persoalan PBSI ya, karena ini dampaknya ke seluruh cabang olahraga gitu kan ya. Hanya saja karena bulu tangkis ini kita yang cukup menonjol gitu kan. Ya. Dan satu lagi apa? Ini bukan karena BWF yang ngepalain bulu tangkis ya, BWF sentimen sama Indonesia, tidak. Kita tuh nggak akan bisa langsung ke BWF bilang masukkan aja bendera kami berubah. Dia nggak akan mau, karena BWF itu tunduknya sama WADA. Oke, ya. Kayak nanti apa namanya, ada lomba balap motor gitu ya di Mandalika. Betul. Pusatnya apa? Saya nggak tahu organisasinya. Itu dia tunduk ke WADA. Jadi dia nunggunya itu feedback informasi dari WADA. Kalau WADA bilang merah, dia akan bilang merah. Dia nggak akan berhubungan dengan negara kita langsung gitu.
Ya, ya. Termasuk Formula E yang akan di Jakarta juga itu Ya, kena juga ya? termasuk. Ya, Wah, serius ini ya. Jadi jadi kira-kira mudahnya bahwa Indonesia selama ini belum beres tidak mungkin bisa menjadi tuan rumah dari event-event itu tadi. Kecuali mungkin ada catatan-catatan seperti Rusia yang Anda sebut tadi ya, gitu ya. ya benar. Ya. Oke, kalau gitu apa sebagai mantan ketua LADI atau Lembaga Anti Doping Indonesia ini saran Anda untuk sengkarut yang terjadi saat ini, Dok? Saya pikir secara dalam negeri dulu ya, duduk sama, koordinasi lah dulu ya, masalahnya itu apa, apakah karena ini adalah kedua kali gitu ya, dalam 5 tahun ini 2 kali, mungkin ada masalah hal mendasar yang belum diberesi di bawah ini sehingga atasnya jadinya seperti itu gitu ya. Sebetulnya kalau saya itu sangat memalukan gitu ya, dan bukan saya aja, teman-teman saya di anti doping luar juga nyebut gitu, Zaini, that's very embarrassment gitu ya. Sangat-sangat memalukan buat kita, apalagi kita negara Indonesia kan negara besar ya. Di ASEAN untuk olahraga kita nomor 1. Jadi kalau sampai ini terjadi seperti ini, ya jelek sekali buat kita gitu. Satu lagi ini ingin saya ingatkan karena selalu diulang-ulang, kayaknya yang disanksi itu selain kita ada Korea Utara dan Thailand. Dan ya. Ada dua cabang, ada lembaga dua organisasi olahraga lagi. Ya, ya. Nah, jangan dibandingkan dengan Thailand karena Thailand itu problemnya dia. Makanya tadi saya sebut kita harus tanya ini compliance-nya itu apa gitu. Non comply-nya itu apa. Kalau Thailand itu dia nggak ada masalah di teknis. Problemnya Thailand itu adalah peraturan anti dopingnya itu harus ditandatangani raja baru sah. Nah, jadi ini sebelum tandatangani raja itu belum sah. Problemnya dia ada di situ gitu. Jadi anytime si rajanya itu tanda tangan, selesai masalah. Nah, kalau Korea Utara? Nah, kalau Korea Utara memang mereka nggak buat, nggak menjalani itu semua gitu. Tapi kan mereka tidak ada prestasi serius di olahraga. Nah, jadi buat mereka nggak ada masalah. Nggak ada event-event olahraga yang dihelat di sana juga ya. Masa kita sama Korea Utara gitu ya. Oke, Dokter Zaini. Tapi kalau nggak salah selama Anda menjabat sebagai ketua LADI, Anda pernah dapat semacam penghargaan ya dari WADA setahu saya ya. Benar nggak ya? Apa itu penghargaan? Ya, jadi saya kan menggantikan itu tadi 2017 ya. Sementara LADI itu berdiri kan 2004. Jadi udah cukup lama gitu ya. Tapi sepengetahuan WADA, berdasarkan riwayat dari dulu itu, LADI itu belum pernah pengurusnya berjalan dengan program yang yang berkelanjutan gitu. Tahun ini lanjut ini, besok ada, tahun depan ada, yang terus-terusan gitu. Nah, dia baru melihat yang kontinuitas seperti itu baru di zamannya kami gitu ya, dari 2017 tadi, 17, 18, 19, 20 itu kontinuitasnya itu ada gitu. Kita jaga betul gitu. Kita ikut semua kegiatan WADA dan sebagainya lah. Dan mereka lihat itu gitu. Jadi pada saat saya menyelesaikan tugas tahun 2020, mereka sebetulnya menyesalkan kenapa saya belum menyelesaikan ini semua. Saya udah selesai gitu. Tapi saya bilang saya juga kan ada kerjaan lain gitu ya. Bukan saya terus terang Mas Ersu, saya masuknya itu mau masuk di LADI karena 2016 itu LADI disanksi. Kalau itu nggak disanksi, saya nggak mau masuk. Saya kan aslinya dokter, di rumah sakit saya praktek gitu ya. Ya. Saya bukan orang urus. Tapi karena saya ngelihat, oh ini disanksi, mau Asian Games, saya harus bantu perbaiki negara saya gitu. Jadi saya masuk. Nah, saya pikir 4 tahun itu saya udah cukup lah gitu ya, mengerjakan. Nah, karena seperti itu, WADA itu ngelihat dari Januari, Februari, Maret, April, dia lihat mungkin ya, dia lihat kenapa sekarang penggantinya saya itu, tadi Mas Hersu sebutkan ada udah 3 kali pergantian. 3 kali pergantian saya setahu saya gitu ya, ada 3 kali pergantian gitu kata. Saya ngutip pernyataan dari Menpora Roy Suryo, mantan Menpora Roy Suryo, dia menyebut ada 3 kali pergantian gitu dalam 1 tahun. Bukan 1 tahun, belum 1 tahun loh, setengah tahun. Ya, belum 1 tahun, ya. Tahun ini jadi, saja, ya. Ya, tahunnya aja. Jadi mungkin dia melihat itu bulan 1, 2, 3, 4, bagaimana kelanjutannya. Akhirnya mereka
merasa oh yang saya buat ini harus diapresiat gitu ya. Sehingga akhirnya pada bulan 5 itu mereka keluarkan surat mengapresiasi kerja saya, dan itu dijelaskan betul apa-apa yang mereka apresiasi terhadap kerja saya. Dan kalau itu dibaca, itu adalah bagian compliance. Yang judul-judul itu gitu ya. Jadi nanti saya share bisa ke Mas Hersu, poin-poinnya apa aja. Dan dari mereka itu yang disebut itu kemungkinan itu sudah atau kemungkinan itu tidak dilakukan. Ya. Oke. Itu yang jadi masalah. Ya. Oke, terima kasih Dr. Zaini Kasaragi, Ketua Umum LADI ya, Ketua Lembaga Anti Doping Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2020. Ya, sekali lagi saya mengingatkan bahwa ini jangan dianggap main-main, karena Indonesia ini bisa diboikot atau dibatalkan lah. Jadi menyelenggarakan event-event besar nasional, internasional lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.